dalam menjawab. Sekarang kita lihat ada apa sebagai latar belakang dari Viko. Viko kan orang yang terkena narkoba, terus dia pakai kabarnya, pakai ganja, dan disemprot-semprot pakai macam-macam campuran yang menyebabkan cepat sekali terpengaruh pikirannya. Jadi kita menilai dia sama seperti orang narkoba. Narkoba itu orang tuanya sering ditipu kan oleh narkoba. Jadi di sini juga kalau dia menipu orang lain, dia itu karena terpengaruh narkobanya. Terpengaruh dari dua segi. Terpengaruh untuk membeli narkobanya lagi, dan terpengaruh karena otaknya sudah tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Jadi kita harus ikuti narkoba apa yang dipakai. Kalau narkobanya terlalu banyak mempengaruhi otak dengan dosis yang terlalu tinggi, maka juga sangat mudah dia juga melakukan hal-hal yang tidak terpikir dengan sempurna. Bu, tapi dengan kelakuannya seperti itu menipu banyak artis, kemungkinan besar perlu juga nggak sih Bu untuk ditindaklanjuti pemeriksaan kembali dengan sikap dia yang Jadi, seperti itu? narkoba kan dilarang. Kalau sudah dilarang, ya kena masalah hukuman kan. Jadi kita kembalikan pada penyebabnya ada narkoba. Kalau penyebabnya soal lain mungkin lain lagi. Tapi kalau penyebab narkoba, ya kita atasi narkobanya. Narkobanya salah satunya adalah hukuman. Ini kan sudah sampai kena ke otaknya lah Bu istilahnya. Apakah bisa disembuhkan? Sebetulnya soal penyembuhan itu bisa. Apalagi kalau sifatnya narkoba yang tidak terlalu menetap. Maka dia dengan stop saja, coba suruh stop, tahan dia, jaga untuk di stop selama misalnya beberapa minggu, itu sudah akan sembuh dengan sendirinya. Tapi sifat sembuhnya adalah sembuh pengaruh negatif pada otaknya, tapi bukan berarti keinginannya untuk memakai semua. Jadi secara kejiwaan dia masih ada keinginan untuk memakai, dan keinginan itu belum bisa disembuhkan. Keinginan itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk disembuhkan. Bu, efek sampingnya selain itu juga memang orang yang pengguna ataupun mantan pengguna narkotika ini lebih cenderung kayak percaya dirinya sangat tinggi kah Bu? Karena dia sampai menjadikan orang-orang yang dia tipu itu untuk bahan stand up-nya dia. Sebetulnya kita lihat orang narkoba itu miripnya tidak seperti orang sakit jiwa, tapi adalah dikit-dikit, jadi tidak berpikir panjang. Jadi kadang-kadang kelihatan seperti setengah agak gila lah, tapi bukan betul-betul gila. Error ya Bu? Ya, error, ada errornya. Jadi karena itu dia juga bersikap seperti itu, dan karena itu dia juga mudah untuk melakukan penipuan. Itu memang sifat mereka sudah. Ini bisa dibilang dampak dari narkoba yang dipakai atau memang karakter bawaan? Di situ kemungkinan karakter bawaan itu ada, tapi kan sebagai akibat pemakaian narkoba itu lebih pasti terjadi. Berarti pengaruh pemakaian narkoba ini membuat perilaku orang tersebut berubah Ibu? Menyimpang. Ya, otomatis mempengaruhi perilaku orang itu, mempengaruhi otaknya, mempengaruhi perilakunya. Karena itu narkoba dilarang. Bu, ini kan sampai diposting sama Nikita Willy juga Bu di sosial medianya sendiri, yang sebenarnya sih kalau buat sekelas Nikita Willy mungkin duit 28 juta itu kan kecil lah ya Bu, tutup mata. Nah, Ibu melihatnya seperti apa sih Bu? Ya jelas 28K, apalagi uangnya uang tidak halal, itu kita bayangkan itu kecil sekali. Orang yang misalnya yang terlibat korupsi besar, bagi dia kan buang-buang uang juga nggak masalah. Itu hal yang biasa-biasa saja. Ini juga nggak tahu kenapa kok uang sekian bagi dia, level dia, dan level ya apakah itu betul-betul halal atau tidak. Kenapa itu dipersoalkan, saya juga nggak tahu. Iya, kenapa nggak dia malah memposting, kenapa nggak lapor polisi kalau merasa tertipu gitu loh Bu? Itu yang sangat disayangkan. Ya mestinya memang kalau betul dia menyayangi uangnya dan merasa tertipu,
maka mestinya dia lapor polisi. Tapi mungkin dia juga berpikir, polisi kan apakah tahu latar belakang dia, sehingga akhirnya dia juga berpikir untuk lapor polisi.